Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 6 tentang materi puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dia rasakan, dia lihat, dan dia pikirkan dengan menggunakan kata-kata. Puisi terikat dengan ciri-ciri yang pertama, baris dan bait. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam setiap bait terdapat beberapa baris kata yang disebut juga dengan larik. Yang kedua, irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris puisi. Ada 4 pola rima yang kita kenal. Yang pertama adalah pola rima A, B, BA. Disebut pola rima peluk. Contohnya adalah di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Berlenggak-lenggok bak seorang putri. Mengenakan busana indah tak terperi, membuat terpesona akan kecantikannya. Bait puisi tersebut mempunyai persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris yang ketiga. Yang kedua adalah pola rima silang, yaitu AB, AB. Contoh, belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Bait puisi ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua dengan baris yang keempat. Yang ketiga adalah pola rima pasangan, yaitu AABB. Contohnya, inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi seniman. Bait puisi ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, sedangkan baris ketiga dengan baris yang keempat. Yang terakhir adalah pola rima terus. Pola rima ini memiliki pola A, 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 A. Contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Bait dalam puisi ini memiliki rima pada baris pertama, kedua, ketiga hingga keempat dengan bunyi yang sama. Dalam membuat sebuah puisi, kita harus memperhatikan yang pertama adalah tema. Menentukan tema sebagai langkah awal membuat puisi akan membantu seorang penyair untuk menulis puisi. Yang kedua, kita harus melakukan observasi. Hal ini harus dilakukan untuk mengembangkan imajinasi atau khayalan seorang penyair. Kemudian kita harus menentukan pilihan kata dalam puisi supaya terlihat lebih indah. Kita bisa memakai kata kiasan atau kata pilihan. Kita dapat mencari persamaan arti atau sinonim dalam puisi tersebut. Misalnya, indah yang memiliki arti dengan elok. Hal-hal lain yang harus kita perhatikan saat membuat puisi adalah yang pertama, menggunakan kata-kata yang bermakna positif. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekan, menghina, dan mengejek. Serta gunakan kata yang memiliki kemiripan bunyi. Menjelaskan makna puisi dapat kita ketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan seksama. Dengan memahami setiap larik sehingga kita bisa memaknai puisi tersebut. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah puisi adalah pertama, siapkan terlebih dahulu alat tulis. Yang kedua, tentukan tema puisi yang merupakan gagasan utama puisi. Lalu kalian boleh menentukan judul. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata yang kalian gunakan dengan menggunakan kata kiasan.
Selanjutnya tulis puisi sesuai dengan imajinasimu dan bacalah puisimu berulang-ulang. Puisi ini juga kita bisa buat berdasarkan gambar. Gambar merupakan objek yang dapat dilihat dan dapat menjadi inspirasi dalam membuat puisi. Sekarang kita akan mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi kita. Dalam berdeklamasi kita harus menggunakan tanda jeda sebagai tanda apakah kita harus berhenti agak lama atau kita akan menyudahi puisi tersebut. Jadi fungsi tanda jeda adalah mengakhiri sebuah puisi. Sekarang kita sampai pada langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Langkah yang pertama adalah memahami isi puisi yang kalian buat. Langkah yang kedua, jangan lupa memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, kita harus memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan. Intonasi adalah tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya pengucapan kata. Irama adalah panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Pelafalan adalah pengucapan bunyi bahasa. Yang terakhir kita harus memperhatikan mimik atau raut muka kita serta gerak-gerik anggota badan kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang puisi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.